Masih ingat gerakan ini? Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan berhadapan dengan gas air mata demi nyuarain keresahan. Orang-orang menyebutnya aksi paling besar setelah 98. Tapi emang peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat. Sampai-sampai korban jiwa banyak yang berjatuhan. Saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi gerakan gede semacam itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Pernah ada revolusi Perancis yang ngelahirin konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang ngebentuk Uni Soviet meski kemudian runtuh lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyatnya ngejatohin pemerintahan diktator. Sekarang, yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin asal mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Selamat datang di podcast kami yang dimana hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran sering banget dipelajari di sekolah, tapi sebenarnya juga dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Bener banget tuh, topik kita kali ini adalah tentang materi sosiologi nih. Buat apa sih kita belajar sosiologi bagi pelajar SMA itu? Nah, ada pertanyaan dari teman-teman itu, apa itu sosiologi dan mengapa penting dipelajari di SMA ini? Kalau menurut aku, jelasin singkat ya. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat tentang bagaimana kita memandang masyarakat dan bagaimana orang-orang saling berinteraksi, kayak kenapa sih ada ukuran sampai kenapa kita terbentuk menjadi kelompok. Jadi bukan cuma teori tapi memang dekat dengan kehidupan sehari kita yang sangat relevan dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Dan kenapa ilmu sosiologi ini penting bagi pelajar SMA? Oke, yang pertama itu karena di usia kita interaksi sosial itu lagi padat-padatnya. Dari mulai urusan pertemanan, organisasi, sampai soal perbedaan pendapat. Kalau kita paham sosiologi, kita jadi tahu gimana cara menghadapi masalah tanpa langsung salah paham atau marah-marah. Jadi kayaknya punya kacamata baru buat lihat kita. Oke, pernyataan selanjutnya itu ada dalam kehidupan sehari. Bagaimana penerapan sosiologi membantu kita dalam kehidupan sehari? Pertama, misalnya kayak di kelas ada teman dari latar belakang budaya lain. Nah, kalau nggak ngerti, mungkin kita gampang banget salah paham sama kebiasaan dia yang beda banget dan kebiasaan kita di budaya kita sendiri. Nah, jadi sosiologi ngajarin kita untuk lebih terbuka terhadap budaya lain dan lebih toleransi. Ya, selain itu juga membantu kita memahami kenapa sih ada aturan-aturan di sekolah itu. Misalnya, kenapa ada tata tertib. Bukan sekedar supaya tidak diatur, tetapi karena ada nilai sosial di baliknya. Jadi kita bisa lebih menerima, bukan cuma sekedar mengeluh. Betul, dan bahkan kalau di sosial media juga kalau kita belajar lebih dalam tentang sosiologi, kita nggak bakal gampang untuk terprovokasi atau lebih terpancing oleh hoax-hoax yang ada di sosial media dan lain-lain di balik interaksi online. Nah, ada pernyataan selanjutnya itu, menurut kamu apa bedanya cara sosiologi melihat masyarakat dibanding ilmu lain, misalnya psikologi atau ekonomi? Nah, menurut jelaskan. Oke. Jadi bedanya sosiologi dari pandang melihat masyarakat dibanding ilmu lain itu adalah kalau sosiologi kan, kalau psikologi kan lebih fokus ke orang per orang, ke dalam pikiran dan perilaku individu. Sosiologi justru lebih luas, melihat bagaimana orang itu memiliki hubungan dengan orang lain dalam berkelompok bahkan dalam masyarakat besar. Sedangkan kalau ekonomi itu lebih fokus terhadap kayak konsumsi, distribusi dan lain-lain. Sedangkan kalau sosiologi lebih ke pola hubungan, nilai keuangan, nilai dan norma. Jadi bisa dibilang ekonomi fokus ke uang dan barang. Sedangkan psikologi ke individu, dan sedangkan sosiologi lebih terbuka terhadap masyarakat luas yang ada di dunia ini. Nah, apa sih menariknya? Ada nih yang menariknya ketiganya sebenarnya saling melengkapi. Kalau kita lihat satu sama lain, masalah sosial misalnya kemiskinan itu nggak bisa dijelaskan dari ekonomi saja. Ada faktor psikologi
ada juga faktor sosiologi, dan belajar sosiologi bikin kita punya pandangan lebih lengkap. Yang terakhir adalah kalau kita itu adalah kalau anak SMA seperti kita memahami sosiologi, kira-kira bisa bikin perubahan apa di sekolah dan atau di masyarakat kita. Kalau menurut saya paham sosiologi jadi bisa lebih nyari solusi yang lebih gampang dan tidak selalu buat masalah sosial di sekolah. Contohnya bullying, kita nggak cuma fokus ke pelaku atau korbannya, tapi kita mencoba lihat akar masalah terlebih dahulu, apa yang membuat mereka membuli teman-temannya di sekolah dan apa yang salah dilakukan dan bagaimana cara membenahinya. Wah, bener banget tuh. Terus kalau kita aktif di organisasi sekolah, ilmu sosiologi bisa bikin kita lebih peka. Misalnya bikin program yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Buat secara formalitas itu akan jadi perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar dan sangat berasa bagi kita. Dan bahkan hal sederhana seperti menjaga kerukunan kelas lebih gampang karena kita sudah memahami tentang sosiologi. Jadi itu bisa menjadi kekuatan kita untuk saling bersatu dan rukun terhadap kelas. Jadi pada intinya adalah sosiologi itu bukan cuma pelajaran di kelas, tetapi bisa jadi bekal buat kita menghadapi kehidupan saat ini, apalagi kehidupan yang sedang begitulah kondisinya sekarang ini. Betul. Itu saja dari kami. Semoga dari podcast kami yang hari ini kami bahas menjadi lebih teman-teman pahami dan mudah dipahami. Terus kan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.